Selamat datang di Mindset. Terima kasih sudah berkunjung pada channel ini. Tetap dukung channel ini dengan cara subscribe, like, share, berikan komentar-komentar yang konstruktif. Dan jika ada hal spesifik yang ingin didiskusikan lebih lanjut terkait persoalan-persoalan hukum, dapat mengirim pesan surat kepada kami melalui email yang telah kami sertakan dalam deskripsi video ini. Ada salah satu mahasiswi Messi HP yang kemudian mengirim sebuah pertanyaan mengenai sanksi hukuman mati dalam perspektif hak asasi manusia. Tidak dirinci lebih lanjut sehingga saya tidak memahami terkait dengan pencapaian apa yang mau dan harus diurai. Apakah menyangkut regulasinya, apakah menyangkut kebijakannya, menyangkut hukuman mati, menyangkut HAM itu sendiri, menyangkut aplikasi penerapannya di dalam bernegara atau seperti apa. Sehingga pada kesempatan ini hanya beberapa item penting yang mungkin saya sertakan untuk menjawab pertanyaan tersebut. Dalam video saya sebelumnya telah saya urai ketika berbicara soal hak asasi manusia, tidak secara tertutup, tidak ada dalam bingkai tertutup, tidak kemudian kita membatasi. Yang dimaksud dengan hak asasi manusia itu hanya terbatas pada hak-hak yang dituangkan secara eksplisit, tertulis. Tidak. Hak asasi manusia itu demikian kompleks, baik eksplisit maupun implisit. Sepanjang itu menyangkut keberadaan manusia, maka seyogianya dipandang sebagai hak asasi manusia. Dalam rumusan keilmuan ilmu hukum itu penyebarannya dalam berbagai bidang hukum. Misalnya, hak asasi manusia dalam bidang perdata, dalam bidang pidana, tata negara, administrasi negara, perburuhan, dan lain sebagainya. Belum lagi hal-hal yang tidak diatur, yang hidup dalam masyarakat adalah merupakan hak yang bersifat asasi manusia itu sendiri. Nah, lalu karena penyebarannya demikian luas, ketika kita bicara soal konsep bernegara, tentunya ruang yang paling tepat adalah ruang formal, sehingga konsep-konsep yang ditawarkan adalah konsep-konsep yang didasarkan pada apa yang dituangkan dalam rumusan perundang-undangan dan data-data empiris. Seyogianya seperti itu. Itu berarti kita butuh waktu yang cukup panjang. Tidak cukup melalui channel ini. Karena channel ini pencapaian akhirnya adalah bagaimana persoalan-persoalan yang ada dalam masyarakat itu diurai secara cepat, diurai secara tepat, dan kemudian memberikan manfaat. Sesimpel itu channel ini, pencapaiannya adalah seperti itu. Itu berarti kemudian hanya kemudian terhadap beberapa pasal yang ada dalam perumusan secara nasional. Saya coba mengurainya. Terkait rumusan hak asasi manusia, momentum yang paling cukup penting adalah momentum 10 Desember 1948 ketika Majelis Umum PBB mendeklarasikan deklarasi hak asasi manusia. Deklarasi hak asasi manusia internasional inilah kemudian yang telah disepakati oleh negara-negara tersebut meratifikasinya. Lalu kemudian dalam perumusan secara nasional di Indonesia sendiri diatur secara konstitusi ketika bicara soal hak asasi manusia. Lalu kemudian ada beberapa peraturan perundang-undangan yang mengatur soal hak asasi manusia. Sebut saja Undang-Undang 39 tahun 99 tentang hak asasi manusia. Saya coba hanya akan membatasi terhadap hal-hal undang-undang rumusan dalam Undang-Undang Dasar 1945 Amandemen kedua tahun 2000 dan Undang-Undang 39 tahun 99 tentang hak asasi manusia. Saya hanya coba untuk membatasi pada hal-hal tersebut. Nah, ketika bicara soal hak asasi manusia, tentunya definisi itu dapat diambil dari Undang-Undang 39 tahun 99. Di dalam pasal 1 angka 1 disebutkan bahwa hak asasi manusia adalah seperangkat hak yang melekat pada hakikat keberadaan manusia sebagai makhluk Tuhan yang Maha Esa dan merupakan anugerahnya yang wajib dihormati, dijunjung tinggi,
dan dilindungi oleh negara, hukum, pemerintah, dan setiap orang demi kehormatan serta perlindungan harkat dan martabat manusia. Dari definisi ini beberapa catatan yang saya garis bawahi. Pertama, ketika bicara soal hak asasi manusia, bicara soal seperangkat hak. Seperangkat hak, pada video saya sebelumnya sudah saya urai. Seperangkat hak itu merujuk pada hak-hak yang dapat dibatasi, derogable rights, dan hak-hak yang tidak dapat dibatasi, non-derogable rights, non-derogable human rights. Nah, terhadap hukuman mati itu berhubungan erat dengan hak-hak yang seyogianya tidak dapat dibatasi, non-derogable human rights. Jadi terhadap seperangkat hak merujuk pada dua perwujudan, yaitu hak-hak yang dapat dibatasi dan hak-hak yang tidak dapat dibatasi. Lalu catatan kedua dari perumusan itu adalah wajib dihormati, dijunjung tinggi, dan dilindungi oleh negara, oleh hukum, pemerintah, dan setiap orang. Sampai sini jelas. Sampai sini jelas bahwa hak-hak yang sifatnya tidak dapat dibatasi itu wajib dihormati, dijunjung tinggi, dan dilindungi. Bukan hanya perorangan, tetapi juga negara, tetapi juga pemerintah, tetapi juga oleh hukum. Mari kita lihat dalam pasal 4 Undang-Undang 39 tahun 99. Hak untuk hidup, hak untuk tidak disiksa, hak kebebasan pribadi, pikiran dan hati nurani, hak beragama, hak untuk tidak diperbudak, hak untuk diakui sebagai pribadi dan persamaan di hadapan hukum, dan hak untuk tidak dituntut atas dasar hukuman yang berlaku surut adalah hak asasi manusia yang tidak dapat dikurangi dalam keadaan apapun dan oleh siapapun. Jelas. Hak-hak tersebut salah satunya hak untuk hidup tidak dapat dikurangi oleh siapapun dan dalam keadaan apapun. Non-derogable human rights. Jelas penegasannya. Jadi tidak boleh kemudian ada pembatasan. Kita lihat dalam konstitusi, dalam Undang-Undang Dasar 1945 Amandemen kedua, pasal 28 I ayat 1 ditegaskan bahwa hak untuk hidup, hak untuk tidak disiksa, hak kemerdekaan pikiran dan hati nurani, hak beragama, hak untuk tidak diperbudak, hak untuk diakui sebagai pribadi di hadapan hukum, dan hak untuk tidak dituntut atas dasar hukuman yang berlaku surut adalah hak asasi manusia yang tidak dapat dikurangi dalam keadaan apapun. Secara konstitusi sudah ditegaskan non-derogable human rights. Sudah ditegaskan bahwa tidak dapat dikurangi dalam keadaan apapun. Lalu penjabaran teknisnya ada dalam pasal 4 Undang-Undang 39 tahun 99. Dia menambahkan bahwa tidak dapat dikurangi dalam keadaan apapun dan oleh siapapun, termasuk pemerintah. Salah satunya hak untuk hidup. Artinya seyogianya patuh negara, pemerintah, hukum harus kemudian menganggap hak untuk hidup sebagai hak yang bersifat hakiki. Ada karena manusia itu, ada karena anugerah Tuhan. Jadi tidak boleh kemudian negara mencabut hak hidup seseorang. Seyogianya tidak dimungkinkan. Di negara-negara di dunia sudah ada sekitar 170 negara. Per 2018 sudah ada 170 negara yang kemudian menghapus hukuman mati dan kemudian melaksanakan moratorium pelaksanaan hukuman mati. Sudah ada 170 negara. Di Indonesia tidak. Dalam beberapa kasus terorisme, kasus penggunaan narkotika dan obat-obat terlarang, kasus pembunuhan berencana, dan lain sebagainya, masih include hukuman mati, masih memungkinkan adanya hukuman mati. Padahal hak hidup adalah hak konstitusi, adalah hak hakiki, hak mendasar dari manusia itu. Ada karena dia manusia. Lalu kemudian diatur secara eksplisit dalam rumusan Undang-Undang Dasar sebagai hak konstitusional, hak yang tertinggi. Sepantasnya harus dilindungi dalam keadaan apapun dan oleh siapapun, tidak boleh dikurangi. Tidak boleh dikurangi sama sekali. Tetapi kondisi kita saat ini, hukuman mati masih dimungkinkan ada,
masih diberlakukan di Indonesia, seyogianya sudah harus kemudian dilakukan proses penghapusan terhadap pasal-pasal yang mencabut hak hidup seseorang, karena tentunya bertentangan dari sisi hakikat manusia itu, bertentangan dari sisi konstitusi, dan bertentangan dari regulasi yang berlaku secara internasional maupun secara nasional. Seyogianya harus dilakukan proses penghapusan terhadap pasal-pasal. Tetapi hari-hari ini proses hukuman mati itu masih dimungkinkan, dianggap legal karena diikuti dengan putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap. Jadi kalau tidak berdasarkan atas putusan pengadilan, seakan-akan itu ilegal. Tetapi bagi saya, ketika negara melakukan proses hukuman mati dalam format putusan pengadilan, bertentangan dengan konstitusi, bertentangan dengan peraturan perundang-undangan. Nah, kalau demikian, maka kita ada pada kesimpulan akhir bahwa negara melakukan pelanggaran terhadap hak asasi manusia itu sendiri. Saya berharap kemudian video singkat saya ini dapat menjawab pertanyaan dari Messi HP. Saya pikir dapat kemudian cukup menjangkau, walaupun butuh data-data spesifik terkait dengan hukuman mati. Nanti kemudian saya membuat pendalaman lebih lanjut terkait dengan hak-hak lain yang berhubungan dengan hak asasi manusia. Mungkin ini beberapa hal yang bisa saya bagikan. Tetap dukung channel ini dengan cara subscribe, like, share, berikan komentar-komentar yang konstruktif, dan jika ada hal spesifik yang ingin didiskusikan lebih lanjut terkait persoalan-persoalan hukum, dapat mengirim pesan surat kepada kami melalui email yang telah kami sertakan dalam deskripsi video ini. Sekian dari kami, salam hormat.